Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliasya Fitri Lubis. Saya berasal dari kelas C angkatan 2023 dengan NPM 230826022. Di sini saya akan melakukan presentasi mind map materi pada blok gastro. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu nyeri perut. Yang pertama di bagian nyeri perut pada ulu hati itu ada GERD yang pertama atau gastroesophageal reflux disease, di mana GERD itu kondisi kronis di mana asam lambung itu naik kembali ke kerongkongan atau reflux, terus dia itu menyebabkan iritasi dan gejala yang mengganggu. Kemudian adapun penyebab utama dari GERD itu yaitu adanya kelemahan atau disfungsi dari sphincter esophagus bagian bawah atau biasa disebut dengan LES. Nah, jadi dia itu di antara katup kerongkongan dan lambung. Nah, pada normalnya LES itu dia tuh menutup setelah makanan masuk ke lambung, tapi pada penderita GERD dia itu tidak menutup sempurna, bahkan dia tuh asam lambungnya itu naik kembali ke kerongkongan. Nah, kemudian ada faktor resikonya seperti obesitas, kehamilan, merokok, konsumsi alkohol, kemudian makan makanan tertentu seperti makanan berlemak, kopi, makan pedas, asam gitu. Nah, kemudian ada pun penggunaan obat-obat tertentu seperti aspirin ataupun ibuprofen. Kemudian ada pun gejalanya yaitu heartburn atau rasa panas terbakar ke dada. Kemudian ada regurgitasi atau biasanya tuh dia makanan atau cairan yang asam itu naik lagi ke mulut atau asam di mulut. Kemudian ada nyeri di dada, kemudian ada kesulitan menelan, dan ada kemudian ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisiknya itu nggak ada yang spesifik atau khusus pada GERD ini. Kalau misalnya biasanya itu diperdalam di anamnesis atau di riwayat sebelumnya. Untuk pemeriksaan penunjang kita bisa periksa endoskopi saluran cerna bagian atas. Dia tuh kita tuh untuk melihat kondisi kerongkongan dan lambung. Kita bisa monitoring pH-nya untuk melihat dan mengukur tingkat keasaman di kerongkongan. Kemudian kita bisa beri tata laksana. Yang pertama sebelumnya kita bisa edukasi seperti modifikasi gaya hidup, di mana kita bisa edukasi menghindari makan dan minuman yang memicu gejala. Kemudian makan dalam porsi kecil dan sering makan. Kemudian tidak berbaring setelah makan. Pastikan setelah makan itu duduk dulu 1-2 jam. Kemudian meninggikan kepala saat tidur. Jadi bantalnya kita tinggiin, pastikan kepala lebih tinggi daripada badan. Kemudian kita hindari merokok. Kemudian tidak mengonsumsi alkohol yang berlebihan. Untuk obat-obatnya kita bisa beri antasidodoen, itu tuh untuk menetralkan asam lambung. Kemudian kita bisa kasih obat PPI untuk mengurangi produksi asam lambung. Kemudian selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu gastritis, di mana gastritis itu merupakan peradangan pada lapisan dinding lambung. Kalau tadi GERD dia naik ke kerongkongan, kalau si gastritis ini dia peradangan pada dinding lambung. Ini bisa terjadi secara akut maupun kronis. Adapun penyebabnya bisa jadi karena infeksi Helicobacter pylori, di mana itu bakterinya itu umum dan sering ditemukan di lambung yang dapat menyebabkan peradangan kronis. Kemudian ada penggunaan obat-obat tertentu seperti obat antiinflamasi non steroid. Kemudian itu contohnya seperti aspirin ataupun ibuprofen. Nah, kemudian ada konsumsi alkohol yang berlebihan, ada stres dan kondisi autoimun. Kemudian untuk faktor resikonya seperti yang tadi, seperti dengan etiologinya. Kemudian gejalanya itu ada nyeri atau rasa terbakar di perut bagian atas, itu heartburn juga. Nah, bedanya sama GERD tadi, kalau tadi GERD dia ada asam di mulut, kalau gastritis gak ada. Walaupun sama-sama ada heartburn, tapi bedanya asam di mulut. Kemudian ada mual, muntah, kembung, bahkan kehilangan nafsu makan. Adapun melena atau tinjanya yang berwarna hitam, dan ada hematemesis yang biasanya muntah darah. Kemudian pada pemeriksaan fisik sama seperti GERD, tidak ada yang spesifik dan khusus. Pada pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan endoskopi, kemudian kita bisa tes
Helicobacter pylori, di mana itu bisa dapat di tes darah, tes nafas, ataupun tes feses untuk mendeteksi di mana keberadaan si infeksi bakteri H. pylori itu. Kemudian ada biopsi, kita bisa ambil sampel jaringan lambung saat endoskopi untuk pemeriksaan mikroskopis. Untuk tata laksananya, kita bisa kasih antibiotik untuk memberantas si Helicobacter pylori tadi. Kita bisa kasih antacid dan obat PPI lainnya. Nah, untuk edukasinya kita kurang lebihnya sama seperti GERD tadi. Yang penting kita pahami dulu kondisi gastritis dan penyebabnya apa. Nah, kemudian masuk kita ke nyeri perut bagian kanan bagian bawah. Nah, itu ada appendicitis, di mana itu peradangan usus buntu atau appendix. Dia itu kantong kecil yang berbentuk jari yang menempel pada usus besar. Adapun penyebab utamanya itu penyumbatan pada lumen atau rongga appendix. Penyumbatannya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti feses yang mengeras, adanya benda asing, pembesaran kelenjar getah bening, adapun tumor. Nah, ada faktor resikonya, ada usia, biasanya itu usia 10 sampai 30 tahun. Kemudian ada jenis kelamin, di mana pria sedikit lebih berisiko pada wanita. Kemudian riwayat keluarga dan lain-lain. Adapun gejalanya seperti nyeri perut yang dimulai dari sekitar pusar, tetapi umum sekitar pusar dan berpindah ke perut kanan bawah. Ada mual, muntah, demam, sembelit, diare, dan dia tuh nyeri pada saat digerakkan. Kemudian ada pemeriksaan fisiknya, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik McBurney, Blumberg sign, Pessoa sign, Rovsing sign, obturator sign, dimana kita bisa melakukan nyeri tekan, nyeri lepas. Kita tekan di sebelah kiri tapi yang sakit kanan, kita bisa tekan di bagian paha tapi yang sakit di perut bagian kanan bawah. Kita suruh pasien angkat kaki goyang kanan kiri dan yang sakit di bagian bawah. Pada pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan tes pemeriksaan darah rutin dan tes urin. Kemudian untuk tata laksananya biasanya itu operasi appendektomi, di mana itu ada dua, laparotomi dan laparoskopi. Kemudian kita edukasi pasiennya jangan banyak-banyak gerak dulu, kemudian diminum obatnya dan dijaga luka operasinya. Kemudian masuk yang kedua itu peritonitis, di mana peritonitis itu peradangan pada peritoneum, yaitu lapisan tipis yang melapisi dinding dalam perut dan organ-organ di dalamnya. Biasanya peradangannya ini juga disebabkan oleh Helicobacter pylori. Nah, etiologinya itu biasanya itu kebocoran organ pencernaan seperti usus buntu yang pecah, abses Hepar yang pecah, kemudian tukak lambung yang berlubang. Kemudian ada faktor resikonya, biasanya itu riwayat penyakit radang panggul, kemudian penyakit hati atau gagal ginjal, dan ada penggunaan obat-obatan tertentu. Adapun gejalanya seperti nyeri perut yang parah dan terus-menerus, perut seperti papan, terasa tegang dan kembung, demam dan menggigil, mual dan muntah sehingga kehilangan nafsu makan. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu terdapat nyeri tekan pada perut, dan perutnya itu seperti papan pada saat dipalpasi. Pada saat diauskultasi, suara ususnya itu menurun atau bahkan tidak ada. Kemudian pada pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan pemeriksaan darah, di mana kita bisa melihat trombosit dan tanda-tanda infeksi lainnya. Kita perlu foto ronsen perut untuk melihat adanya udara bebas di dalam perut yang dapat menandakan adanya kebocoran organ pencernaan. Kemudian untuk tata laksananya kita bisa kasih pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi, cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi dan shock jika terjadi. Kemudian kita bisa edukasi untuk menjaga kebersihan dari lingkungan, menangani infeksi dengan tepat dan segera. Kemudian kita bisa menghindari perilaku berisiko yang dapat menyebabkan cedera perut. Kemudian masuk kita ke nyeri perut kiri atas, di mana itu ulcus pepticum. Ulcus pepticum itu terbagi dua, duodenum dan gaster. Kalau dia gaster, dia itu pada saat makan dia tuh nggak sakit, tapi pada saat lapar dia tuh sakit. Kebalikannya kalau pepticum, kalau duodenum itu pada saat makan dia sakit, pada saat pada saat lapar dia sakit, pada saat makan dia tidak sakit. Penyebab utamanya itu infeksi Helicobacter pylori tadi. Nah,
Jadi biasa penyebabnya itu kan, atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Untuk faktor resikonya sama seperti yang tadi. Kemudian gejalanya itu ada nyeri perut seperti terbakar atau perih, biasanya itu di bagian atas. Kemudian ada kembung, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Kemudian ada pemeriksaan fisik, biasanya itu ada nyeri tekan perut bagian atas dan itu positif. Kemudian banyak lagi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, kita bisa endoskopi, terus kita tes Helicobacter pylori, dan kita bisa melakukan biopsi atau pengambil sampel jaringan dari luka saat di endoskopi untuk pemeriksaan mikroskopis lebih lanjut. Kita bisa kasih obat PPI atau obat PPI, kita kasih antibiotik, antasidadoen, dan obat-obatan lainnya. Dan jangan lupa kita modifikasi gaya hidup, kita edukasi untuk menghindari makan dan minuman yang memicu gejala seperti makan pedas, makan berlemak, asam, kafein, dan alkohol. Kemudian kita bilang makan dalam porsi kecil dan mengelola stres. Kemudian masuk kita ke hepatitis, di mana hepatitis itu terjadi peradangan pada hati. Nah, kondisi ini biasa disebabkan oleh virus, di mana bisa juga dari virus, dari konsumsi alkohol berlebihan, obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, ataupun cedera. Nah, ada hepatitis itu ada 5, A, B, C, D, dan E. Kalau hepatitis A itu tuh dia menyebar melalui mulut atau melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Kalau hepatitis B dia itu melalui darah, dari darah ataupun dari ibu ke bayi saat persalinan. Kemudian hepatitis C itu tuh menyebar melalui darah juga, terutama itu penggunaan jarum suntik yang dipakai bersama dan transfusi darah yang tidak aman. Kemudian ada hepatitis D, di mana hepatitis D ini tuh biasanya terjadi ketika udah pernah kena hepatitis B. Nah, kemudian ada hepatitis E, dia itu mirip seperti hepatitis A, penyebarannya itu melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Kemudian ada konsumsi alkohol berlebihan, kemudian ada obat-obatan tertentu, ada perlemakan hati non-alkohol. Kemudian ada beberapa faktor risikonya, itu tuh biasanya orang yang berhubungan seks bebas, kemudian menggunakan narkoba, kemudian menerima transfusi darah yang tidak aman, dan tinggal di daerah sanitasi yang buruk atau kurangnya akses air bersih. Nah, kemudian adapun gejalanya seperti demam, kelelahan, nafsu makan menurun, mual, muntah, nyeri perut, urinnya seperti teh, fesesnya berwarna pucat, adapun ikterik atau kulit dan matanya menguning. Pada pemeriksaan fisik, kita bisa melihat ada ikterik ataupun jaundice, kita bisa lihat hepatomegali dan nyeri tekan pada saat perut ditekan. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, kita bisa lihat tes darah untuk mengukur fungsi hati, kemudian untuk mendeteksi virus hepatitis ataupun mencari antibodi terhadap virus hepatitis. Kemudian ada USG perut, itu tuh untuk melihat kondisi dari hati dan mencari kelainan. Kemudian ada biopsi hati juga, dan ada tata laksananya, kita bisa tentukan melalui penyebab dan jenis penyakitnya. Tapi kita bisa edukasi istirahat yang cukup untuk membantu pemulihan. Kita bisa suruh diet sehat dan bergizi, menghindari alkohol dan makanan berlemak. Kemudian untuk obat-obatannya itu kita kasih obat antivirus pada hepatitis B dan C, kita kasih kortikosteroid untuk hepatitis autoimun, dan obat-obatan lain untuk mengatasi gejala ataupun komplikasi. Untuk edukasinya kita sarankan untuk mendapatkan vaksinasi hepatitis A dan B, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan tidak berbagi jarum suntik atau alat pribadi lainnya. Nah, masuk kita ke nyeri perut kanan atas bagian gallbladder, di mana gallbladder itu terbagi dari 4, kolesistisis, kolangitis, kolelitiasis, koledokolitiasis. Nah, kalau kolesistisis dan kolangitis itu dia tuh dipastikan demam, sedangkan kolelitiasis dan koledokolitiasis itu tidak demam. Kalau misalnya kolesistisis dia itu ikterik,
dia tidak ikterik. Kalau kolangitis dia positif ikterik. Kalau kolelitiasis dia itu ikteriknya itu negatif. Kalau koledokolitiasis itu ikteriknya positif. Nah, pada pemeriksaannya kita bisa periksa Murphy sign, itu pasti positif. Dan nyeri perutnya itu muncul ketika makan makanan yang berlemak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya, saya mengambil materi ini dari 3 jurnal dan 1 buku. Sekian, terima kasih.